dan yang kedua adalah nikmatul imdad. Adapun yang pertama nikmatul ijad, alhamdulillah kita diberi oleh Allah kehidupan di dunia ini sehingga kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Sejatinya semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya untuk manusia belaka. Oleh karena itu marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sedangkan nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya. Kita bisa melakukan salat 5 waktu. Kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmatul imdad, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini adalah akan kita bawa di akhirat kelak. Dan nikmatul imdad ini juga akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sebagian ulama juga mengatakan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kama razaqtana ni'matal ijad farzuqna ni'matal imdad. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada kita kehidupan di dunia, maka berikan kepada kita kehidupan petunjuk-petunjuk nanti di akhirat kelak ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, baik berupa harta, berupa keluarga, anak, pekerjaan, bahkan nyawa sekalipun, serta iman, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan semua apa yang nikmat-nikmat ada pada diri kalian itu adalah hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi kita sebagai manusia terkadang lupa, bahkan terkadang lalai dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lalai dengan kesehatan-kesehatan kita, lalai dengan kekayaan-kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kekayaan kita, sehingga kesehatan-kesehatan yang kita alami, yang kita dapatkan, tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Na'udzubillah, tidak sedikit dari manusia menggunakan kesehatan-kesehatan tersebut di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, yaqulul abdu, beliau mengatakan, menggambarkan manusia ketika hidup di dunia. Setiap manusia, setiap hamba mengatakan ketika mereka di dunia, mali, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan setiap manusia mengatakan seperti itu. Lanjut kata Rasulullah, innama lahu min malihi thalathun. Lanjut Rasulullah mengatakan, sesungguhnya harta-harta kalian cuma ada 3 perkara. Yang pertama adalah ma akala fa'afna. Harta yang pertama adalah harta yang kalian makan dan itu akan hilang menjadi kotoran. Au labisa fa'abla. Harta yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang kalian pakai berupa rumah, berupa harta, berupa kendaraan dan lain sebagainya, fa'abla, dan semua itu juga akan usang dan rusak. Sedangkan kata Rasulullah yang ketiga, au a'ta faktana. Sedangkan harta yang ketiga adalah harta yang kalian berikan di jalan Allah, harta yang kalian sedekahkan, harta yang kalian infakkan, harta yang kalian berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Faktana, maka harta tersebut akan kekal, yang akan menemani kalian di akhirat nanti. Wa ma siwa dzalika, kata Rasulullah, sedangkan selain dari ketiga harta tersebut, dzahibun wa tarikun li ahli. Harta-harta selain harta ketiga tersebut akan pergi dari kalian,
dan akan kalian tinggalkan untuk ahli waris kalian. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Kita tidak dilarang oleh Rasulullah untuk mencari uang. Akan tetapi kita harus tahu bahwa semua nikmat-nikmat yang ada pada diri kita nanti di akhirat kelak pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Di hari kiamat kelak setiap manusia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya mereka gunakan untuk apa? Apakah mereka gunakan untuk taat kepada Allah atau sebaliknya mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang kedua adalah wa an jasatihi wa fi riwayatin wa an syababihi, tentang masa mudanya, tentang tubuhnya yang kuat, yang sehat. Fima ablah, mereka gunakan untuk apa jasad-jasad mereka? Mereka gunakan untuk apa kesehatan-kesehatan mereka ketika mereka masih muda? Ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmunya, apakah mereka sudah pernah melakukan atau belum? Dan yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabah, dari harta-harta mereka peroleh dari jalan mana? Apakah jalan yang diridhoi oleh Allah? Apakah jalan yang halal atau jalan yang haram, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa fima anfaqah, setelah harta-harta kalian dapatkan, harta-harta kalian gunakan untuk apa? Apakah kalian gunakan untuk membantu orang lain, untuk membantu masjid, untuk menolong orang lain? Apakah kalian gunakan untuk jihad fisabilillah, atau kalian gunakan untuk hura-hura di dunia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sisa umur kita benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya dengan perkara-perkara yang positif, dengan beribadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bersabar, hamba-hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang barakah, ilmu yang manfaat, kebahagiaan keluarga di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك من هلك الإسلام والمسلمين وأهلك من هلك الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا في جاوا شرقية ووسطى. اللهم انصر إخواننا في Cianjur يا الله. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا